Hutang judol, hutang pinjol, juga jadi korban penipuan. Jangan tiru cara yang kedua gadis ini lakukan. Mencuri uang dan emas milik bos yang berbahaya. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Di sebuah toko bunga kecil, gadis penjaga ini bernama Yun Mission memberikan buket bunga. Si pembeli sangat senang. Mission ramah dan bunga-bunga di sini cantik sekali. Mission mengaku dia sudah mengambil alih toko ini. 네가 사장님 되는 거예요? Tiba-tiba seorang gadis lain datang. Dia bernama Lee Do-gyong. Mereka berdua adalah pemilik toko bunga kecil ini. Kepribadian mereka berbeda. Mission ramah, sedangkan Do-gyong judes dan jutek. Si pelanggan yang merasa tak nyaman pergi dari toko itu. Dan akhirnya jam toko berakhir. 늦었다. Mereka berdua bergerak. Keduanya sudah berteman dari kecil. Pekerjaan Do-gyong adalah supir mobil sewaan, khusus malam. Kebanyakan mengangkut penumpang mabuk dan mengantar gadis-gadis LC. Sedangkan Mission malamnya juga bekerja sebagai pemandu lagu karaoke. Hutang, tekanan, dan biaya hidup tinggi membuat mereka tak punya pilihan menjalankan banyak pekerjaan. Kebetulan mereka sudah mengumpulkan banyak uang. Seorang gadis membuka pintu mobil. Dia mengambil barang kiriman yang dibawa Do-gyong. 보다 도배가 더 역시 해외 직 소개 홍보 좀 해 홍보. Mobil melaju lagi. Disinilah Mission bekerja. Sebuah klub karaoke dan hiburan yang juga menyatu dengan hotel. Sementara di luar, mobil Do-gyong dimasuki seorang pria yang bernama Sogu. Orang ini adalah sepupu Do-gyong, seorang pengedar, kriminal kecil-kecilan, dan apapun akan dia lakukan untuk mencari uang, terutama yang berhubungan dengan dunia malam. Hari itu dia memujuk Do-gyong untuk menjual narkoboy miliknya. Semua pengedar sudah ditandai polisi. Do-gyong punya koneksi dan kenalan banyak gadis. Komisinya lumayan, identitasnya juga bersih. Tentu Do-gyong menolak keras, lalu mengusir Sogu. Sogu tak memaksa lalu pergi. Mission masuk ke ruangan tunggu dan persiapan. Para gadis sedang memakai makeup dan berganti kostum. Mission segera mengganti bajunya. Mereka menunggu giliran siapa yang dipanggil untuk menemani tamu. Salah satu gadis menyapa Mission. Persaingan para gadis di sini tentu ketat. Apalagi Mission adalah koordinator para gadis LC. Mereka berebut untuk menarik perhatian tamu. Dan semuanya rata-rata tak suka dengan Mission, yang suka memilih pekerjaan dan tak melayani tamu nakal. Mereka membicarakan Mission yang baru mengambil alih toko bunga dan membayar DP apartemen seharga 700 juta dengan suara keras. Tapi Mission tak peduli. Baginya itu cuma gonggongan orang-orang yang iri dengannya. 누군데? Dia cuma ingin keluar dan hidup normal. Pergi dari kehidupan malam ini. Dia selalu bisa membalas sindiran para gadis ini. Dan panggilan tiba. Mereka harus bersiap 7 menit lagi di ruangan. 다들 신경 좀 써라. Hotel dan klub malam Paradise baru saja diambil alih. Mereka sudah berganti bos. Gadis-gadis ini penasaran siapa bos barunya. Kabarnya orang ini investasi saham dan kriptonya meledak di Filipina, lalu kembali ke Korea. Selain klub ini, kabarnya bos baru juga banyak membeli gedung di Gangnam. 안 봤잖아. Inilah orangnya, orang kaya baru di Gangnam. Namanya To Sajang. Baru masuk saja gayanya sangat sombong dan mengusir anggotanya yang lupa mengganti pot tanaman. 네네. Hari itu Sajang bertemu dengan manajer klub basket yang selama ini disponsori klub Paradise. Karena berganti pemilik, mereka ingin mengajukan kesepakatan nilai yang baru. Tapi Sajang juga tak terlalu menanggapinya. Sajang memberi pilihan yang berat pada manajer klub basket ini. Manajer Min keluar dengan marah. Dia sudah mabuk diantar keluar oleh Mission. Dia memaki Sajang yang dianggapnya terlalu sombong. Orang itu dijemput anak buahnya. Sementara Do-gyong baru saja mengantar penumpangnya. Gadis ini punya kebiasaan buruk bermain judol. Dan kebetulan dia menang. Salah satu gadis di klub Paradise naik ke mobilnya. Tentu saja Do-gyong memintanya turun. Karena gadis itu mabuk, Do-gyong sering mendapatkan info dari para gadis ini. Pelatih basket Seoul Thunder bertemu dengan bos baru mereka. Pasanglah taruhan pada tim itu. Karena ada kesepakatan soal sponsor yang diatur. Mereka akan sengaja kalah di pertandingan yang akan datang. Do-gyong mendengarnya serius.
Tiba-tiba sebuah notifikasi masuk ke HP-nya. Direktur Choi, seorang bos pemilik apartemen La Villa, meninggal bundir. Itu adalah apartemen yang dia DP dengan Mission. Uang 700 juta sudah di store. Mission segera masuk ke ruang tunggu. Suasana kacau. Para gadis di sana banyak yang sudah membayar DP pada Direktur Choi. Kepanikan dan suara tangisan di mana-mana. Apartemen itu tak pernah ada. Harga yang dijual terlalu murah. Mission dan Dogyong datang ke rumah duka. Mereka tanpa basa-basi langsung masuk dan memastikan sendiri merebut uang duka di amplop. Tanpa peduli dengan keluarga yang berduka, Mission langsung mengumpulkan uangnya. Dogyong dan Mission melawan. Suaminya sudah menipu mereka. Dia melempar altar duka. Malam itu mereka habiskan tanpa bicara. Tak bisa tidur. Keduanya terancam kehilangan toko bunga mereka. Mission akan menuju toko bunga pagi itu. Tiba-tiba dia mendapat notifikasi rekening bersama dengan Dogyong. Ada uang keluar 100 juta won. Itu membuat Mission marah. Kembali pulang, langsung memaki dan memarahi Dogyong. Dan ternyata Dogyong mempertaruhkan semua uang di pertandingan basket. Gara-gara info yang dia dengar di mobil malam tadi. Pelatih Seoul Thunder akan membuat timnya kalah selisih 6 poin. Dogyong meyakinkan Mission keuntungannya. Ini sudah pasti. Pelatih ini sudah dibayar. Pertandingan berlangsung sengit dan waktu permainan hampir habis. Tembakan terakhir gagal. Dogyong sangat gembira. Prediksi tepat, mereka menang taruhan. Mission juga lega. Keuntungannya 8 kali. Mereka akan mendapatkan 800 juta won. Dogyong mengambil HP-nya, lalu masuk ke situs judi itu untuk mencairkan uangnya. Tapi situs judi itu tutup dan melarikan uang para penjudi. Keduanya terdiam sok. Kali ini benar-benar tak ada yang tersisa. Mereka putus asa. Dogyong ditelepon oleh sepupunya Sogu. Sogu sudah mendengar mereka kehilangan uang di situs judi dan menertawakan Dogyong. Dia memberi info jam 9 malam ada manajer kaya yang ingin Mission menemaninya. Beritahu temannya untuk datang. Malam itu, Mission pun datang ke klub, disambut oleh Sogu. Dia membawanya ke room. Inilah si manajer yang bernama John Min, yang ingin ditemani oleh Mission. Mission pun dikenalkan oleh Sogu. Dia adalah primadonanya di sini. Tapi Sogu masih sempat menghina. Mission jatuh miskin karena ditipu orang, membuat gadis ini ingin pergi. Dia segera ditarik kembali, diminta duduk di samping manajer John Min. Mereka semua minum. Dia meminta Mission ramah dengan John Min. Mungkin manajer bisa membantunya. Dogyong baru saja mengantar kiriman. Dia mencari Mission di klub, tapi dia tak menemukannya. Di ruangan sebelah, nona muda ini bernama Suhui, istri dari bos baru To Sajang. Dan wanita kaya ini menyimpan berondong muda yang bernama Sung Won. Dia memberikan hadiah jam tangan mahal pada pemuda ini. Nyonya muda ini malah curhat soal suaminya yang diam-diam menyembunyikan uang dana gelapnya di area Gyeonggi. Jatah uang bulanannya berkurang. Dia meminta Sung Won jangan muncul dulu di klub. Dia takut suaminya curiga. Bertemu di luar saja dan menambahkan uang untuk pemuda ini. Temannya Jae-pil juga ada di ruangan itu. Sung Won menolaknya. Apa Suhui ingin putus dengannya? Itu membuat Suhui marah. Dia sudah mengeluarkan banyak uang untuknya. Jangan coba-coba membahayakan nasibnya, turuti saja dia. Sung Won pun mencoba menenangkannya. Dia jadi tertarik dengan uang yang disembunyikan oleh suami Suhui. Suhui memintanya diam, jangan tanya lagi. Dan ternyata di luar, Sogu mengenali keduanya. Keduanya adalah pengedar yang bekerja untuk Sogu. Di bawah tangga mereka bicara. Sogu menyerahkan komisi untuk mereka berdua. Dan di atas sana, Dogyong yang ingin turun tak sengaja mendengar percakapan mereka. Keduanya malah curhat pada Sogu tentang Sung Won yang akan diputuskan oleh Suhui, istri bos baru Sajang. Dan tak sengaja mereka mendengar Sajang menyembunyikan uang gelapnya di area Gyeonggi. Sung Won berjanji akan mencari info lebih lanjut. Mereka bisa membagi hasilnya. Itu info yang menarik bagi Dogyong. Dia pun masuk ke ruangan klub. Sogu sudah menunggunya. Dan dia terpaksa mengantarkan kiriman milik Sogu malam itu. Sementara Mission sedang duduk di luar dengan manajer John Min. Orang ini kelihatannya sangat tertarik dengan Mission. Memberinya uang 2 juta won. Mengajaknya menemaninya minum malam itu. Mission sangat terluka dan duduk di luar.
Setelah mengantar barang, Do-gyong kembali ke klub. Kali ini dia menjemput pesanan lain. 누나. 아씨. 누나. 일어나 빨리. 나랑 빨리. Ternyata itu Suhui dan Songwon. Nyonya muda ini sudah mabuk parah. Songwon masih berusaha mengorek info tentang uang yang disembunyikan suaminya. Merayunya, jika uang itu ditemukan, mereka bisa hidup bersama. Suhui mengatakan dia tak tahu. Songwon merayu, mengatakan cinta berkali-kali. Akhirnya Suhui mengatakan dia tahu suaminya membeli beberapa petak tanah di Gyeonggi. Uang itu sebanyak 700 juta won. Tiba-tiba wanita ini mabuk. Mobil dihentikan. Songwon segera membantunya keluar. Do-gyong sangat tertarik. Dia mengambil HP Songwon dan membaca pesan dari Sogu soal uang yang dikubur itu. Juga ada chat tentang Mison yang mabuk dibawa manajer Jeonmin. Do-gyong segera memacu mobilnya. Mison sudah mabuk parah. Jeonmin membawanya ke mobilnya. Mison berusaha menolak dan melawan, tapi dia sudah diberi obat. Tubuhnya lemah. Dan tiba-tiba Do-gyong datang menolong, membawa temannya. Saat sadar, Mison sudah di apartemen mereka. Do-gyong memarahi temannya. Dia punya solusi untuk masalah mereka. Dia mendapatkan info Sogu akan mencuri dana gelap milik bos Sajang. Jumlahnya 700 juta won. Itu bisa membayar hutang mereka. Tapi Mison ragu. Resikonya terlalu besar. Bos Sajang itu bukan orang biasa. Mereka bisa dalam bahaya. Do-gyong membantahnya. Apa dia mau melakukan kerjaan ini terus? Akhirnya Mison setuju. Keduanya memulai rencana. Malam itu mengikuti bos Sajang. Dan orang ini punya pengawal pribadi yang berbahaya bernama Hwang Nyu. Kabarnya dia sudah sering membuat musuh bos Sajang menghilang. 황소라고. 야, 토사장 옆에 Mison turun dari mobil. Do-gyong memintanya untuk hati-hati. 조심해야 된다. Di klub ini, para wanita bekerja biasanya memakai topeng. Mison segera mengganti kostumnya. Bos Sajang sudah naik ke atas, bertemu dengan temannya. Temannya ini bernama Jongpu. 까탈스러워. 술을 먹을수록 어떻게 애들이 이뻐서 그런지 뭐. Mami pun datang. Jongpu meminta minuman dan gadis tercantik yang dia punya. 빨리. 되게 이틀 만에 더 빨리. Sementara Do-gyong menunggu di bawah. Mison yang memakai topeng langsung menyapa. Mereka mengira dia adalah gadis yang bekerja di sini. 어서 오세요. 와, 깜장 속옷 입었. Seorang gadis lagi datang. Mison akan menuangkan minuman, tapi Sajang mencegahnya. Kelihatan orang ini terlalu waspada. Itu membuat temannya kesal. Apa dia tak tertarik pada wanita? Dia kaya tapi menyebalkan. Bahkan Jongpu sampai salah omong. 최 실장 술사, 네가 술사. Membuat Sajang menatapnya tajam. 알았어. 가자, 도망가자. Ada pertunjukan di lobi bawah. Jongpu segera membawa gadis itu ke balkon. Dan hanya mereka berdua yang tinggal di meja itu. Mison melihat ponsel Sajang di meja. Sajang ingin Mison melepaskan topengnya, tapi Mison dengan pandai mencegahnya. Mereka akan minum bergantian. Jika dia kalah, dia akan melepaskan topengnya. 내가 지면부터 술 한잔. Keduanya pun mulai adu minum. Rencana mereka, Mison akan meretas ponselnya, dan Do-gyong akan mengalihkan perhatian orang ini. Waktu sudah 30 menit. Mison mulai kesulitan minum. 내가 핸 정보 빼올게. 이번 해킹에서 Do-gyong pun menabrak mobil bos Sajang. Mami klub memberitahu Sajang, mobilnya ditabrak orang di parkiran. Sajang segera turun, dia lupa membawa ponselnya. Do-gyong segera meminta maaf. Dia lalai akan mengganti asuransi mobilnya. Sajang yang kaya meminta Do-gyong melupakan. Do-gyong tetap berusaha menahannya, meminta nomor kontaknya. Itu membuat Sajang marah dan mengusirnya. Do-gyong juga pura-pura marah memaki balik, lalu memacu mobilnya. 개새끼야. Sementara di atas, Mison berhasil mengcloning dan mendapatkan informasi area di mana kira-kira uang itu ditanam.
Mission segera pergi. Di saat yang bersamaan, Sogu juga mendapatkan info dari Songwon. Dia berhasil mendapatkan lokasinya dari istri bos Sajang. Kedua gadis ini tak menunda waktu. Mereka langsung bergerak malam itu ke area Gyeonggi. Koordinat tanah berada di pemakaman Sky yang sangat luas. Kedua gadis ini sudah mulai menggali. Sangat kebetulan tak ada CCTV atau kamera pengawas di sana. Mereka tak menemukan apa-apa. Do-gyeong mengamati sekelilingnya. Dia menemukan mesin pemadat tanah dekat sebuah makam. Mereka kehabisan nafas menggali dan menggali. 여기가 진짜 맞아? 야 저거 땅 다지는 게 말 말고 빨리 박시라. Sebuah benda terbentur. Itu sebuah tas. Saat dibuka, kedua gadis ini gembira dan berpelukan erat. Mereka akan segera pergi dari sana. Tak sengaja, skop Do-gyeong menyentuh benda keras. Mereka kembali menggali. Ada lapisan kayu. Saat dibuka, isinya hampir 50 batangan emas. Mereka tak menyangka menemukan jackpot. Tak hanya uang 700 won, tapi emas yang mungkin bernilai 5 miliaran won. Sekarang setelah mereka mengambil semuanya, mereka bisa dalam bahaya. 이게 가야지. Tak sengaja mereka berpapasan dengan sebuah mobil. Itu mobil Sogu. Sogu ternyata juga melihat Do-gyeong. Dia sudah menduga uang itu diambil. Orang ini memaki. Telepon Do-gyeong langsung berbunyi. Tentu saja Sogu mengejar mobil mereka. Apa yang harus dilakukan sekarang? Mission punya ide. Berikan saja 700 won ini. Mereka masih punya emas. Mobil tetap kabur. 트럭 뺏기자고. 내가 알아서 할게. Dan akhirnya mobil Sogu menyalip. Orang ini mengambil skop, meminta Do-gyeong membuka jendela mobil. Orang ini menghajar Do-gyeong, bertanya mana uangnya. 돈. 아니야. Tiba-tiba Mission kabur membawa tas, membuat Sogu langsung mengejar. Tapi Mission terjatuh. Dogu berusaha merebut tas. Mission mempertahankannya. Do-gyeong juga ikut menyerang. Kedua gadis ini terlalu lemah. Sogu akan menghajar Do-gyeong. Mission menghentikannya. Ambil saja uangnya. Dia tertawa melihat isi tas. 내일부터 그거야. Dengan gembira pergi dari sana. Sebelum pergi, orang ini sempat melihat dari jendela mobil. Untunglah Sogu tak melihat emasnya. Kedua gadis ini lega. Jika mereka tak berpura-pura mempertahankan tas, bisa saja mereka ketahuan. Sogu tentu akan curiga. Keduanya tertawa. Mission memakai nomor tak dikenal mengirim pesan ke bos Sajang. Istrinya dan antek-anteknya membongkar makamnya. Sekarang apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus keluar negeri. Mission punya ide, cari ibunya. Wanita yang tampak mengerikan ini bernama Choi Ga-gyeong, ibu dari Do-gyeong. Mereka membawakan makanan untuknya. Wanita ini sudah lama tinggal sendirian. Sepertinya ada sedikit gangguan pada jiwanya. Tapi dulunya Ga-gyeong adalah wanita yang terkenal di Gangnam, seorang penghibur nomor 1, dan rumornya memiliki skandal dengan para pejabat. Do-gyeong tak memiliki hubungan baik dengan ibunya. Dia emosi lalu memarahi ibunya. Mission mengambil alih. Dia ingin minta tolong. Kabarnya ibu punya kelemahan duta besar Jepang. Beritahu dia apa itu. Awalnya Ga-gyeong menolak memberitahu, membuat Do-gyeong emosi, menggebrak meja. Mission langsung memarahinya. Da-gyeong ngeluh. Dulu dia melahirkan Do-gyeong saat berusia 15 tahun. Sekarang dia berani melawannya. 말한 것보다 Mission memotong 500 juta won untuknya. Uang itu akan mereka berikan saat sampai di Jepang. Dia sudah mengira mereka membuat masalah. Orang ini membuka HP dan memberikan video pada Mission.
Itu adalah emas yang diselundupkan oleh duta besar Jepang. Dia juga memberikan koneksinya untuk membuat paspor ke Jepang. Apapun yang mereka lakukan, mereka dalam bahaya. Wanita ini juga punya syarat. Dia juga harus ikut ke Jepang. Dagyong tak setuju kalau mereka ke Jepang juga membawa ibunya. Bos Sajang sedang berolahraga di ruang pribadinya. Nihuang datang membawakan seseorang. Itu Suhui istrinya yang sudah sekarat dan meminta ampun. Nihuang diperintahkan untuk membuang dan melenyapkannya. Inilah duta besar Jepang untuk Korea. Dia menerima video di ponsel pribadi dan sangat kaget. Mison membantu Go-gyeong untuk berhias, memintanya jangan minum alkohol dan tidur yang cukup. 나 첫 출근할 Balasan dari duta besar datang. Dia mengajaknya bertemu. Ternyata Ga-gyeong tak tidur. Sebelum pergi, Mison meminta Do-gyeong membuatkan paspor untuk ibunya. Jangan bawa mobilnya, itu sudah dikenali. Do-gyeong segera mengurus paspor dan pergi ke tempat kartu nama yang diberikan ibunya. Da-gyeong sudah bertemu dengan broker pembuat paspor yang ternyata seorang dukun. Dia akan membantunya. Mereka akan pergi ke Jepang dengan kapal, meminta nama paspor dituliskan. Dia pun meramal nasib Da-gyeong. Nasib buruknya tak akan berubah. Walaupun dia ke Jepang, dia harus melawannya. Duta besar Jepang pun menemui Mison di sebuah restoran kecil. Ternyata permintaan Mison adalah membawakan tas miliknya masuk ke Jepang. Duta besar ini tertawa. Syaratnya video itu harus dihapus. Tapi kenapa dia bisa percaya padanya? Dia ragu setelah membantu, Mison akan memerasnya lagi. Mison pun menunjukkan video lain. Itu adalah pesta narkoboynya bersama Ga-gyeong. Dia terlihat sangat mabuk di video itu. Itu membuat duta besar baik ini panik, merebut HP Mison. Mison berkata jika dia menghapusnya, akunnya yang lain akan menyebarkan saat ini juga. Duta besar ini pun setuju. 나밖에 못 보는 Nihuang pun datang ke klub, menghajar penjaga, masuk ke sebuah room. Di sana ada Sokwon dan teman-temannya. Dia berkata siapa yang pacar istri bos Sajang maju ke depan. Sokwon ingin kabur, tapi dia segera ditangkap dan disiksa. Tentu saja dia langsung menyebut nama Sogu. Sogu sedang berada di persembunyian. Dia menerima telepon Sokwon, mengejeknya jangan menelponnya lagi, urus saja dirinya sendiri. Dan Nihuang sudah di sana. Orang ini menghajar dan menyiksanya. 같은 새끼는 오늘 너 같은 새끼는 오늘 Sokwon meminta ampun, ambil saja uangnya. Bos Sajang sudah mendapatkan uangnya kembali, tapi emasnya hilang. Sementara keadaan Sogu sudah babak belur cedera parah. Sogu meminta maaf. Uangnya sudah diambil, apalagi yang dia mau. Kembali Sogu disiksa. Akhirnya Sogu menyebut nama Mison dan Do-gyeong. Mereka lah yang mencuri emasnya. Dia hanya bertemu mereka di tengah jalan. Sogu menawarkan ampuni dia. Dia akan membantunya untuk menangkap kedua gadis itu. Sajang pun meminta Nihuang kembali menyiksa Sogu. Mison dan Do-gyeong kembali ke rumah, tapi sebagian emas sudah hilang. Ternyata ibunya Ga-gyeong yang mengambil uang itu. Wanita ini sudah di Gangnam. Da-gyeong segera menelpon ibunya. Di mana emasnya? Kembalikan segera. Apa dia tahu itu milik siapa? Ga-gyeong tak peduli, dia cuma tertawa. Itu rahasia dan segera menutup telepon. Dia masuk ke sebuah gedung klub malam. Kedua gadis ini panik. Kemana mereka harus mencarinya sekarang? Do-gyeong bingung. 어디서 찾아? Ternyata wanita ini pergi ke sebuah klub. Para pria muda masuk ke roomnya. Ga-gyeong langsung menjadi nyonya kaya. Dia menyapa para pria muda ini dan mengeluarkan satu batang emas. Dan ternyata info itu langsung sampai ke Sogu yang diampuni nyawanya oleh Sajang. Dia segera memberitahu Nihuang di mana lokasinya. Kedua gadis ini dalam perjalanan mencari mobil mereka. Mereka menemukannya di depan sebuah klub. Tapi saat diperiksa, bagasi mobil sudah kosong. Sebagian emas juga hilang. Mereka segera bersembunyi. Dua orang datang ke sana. Nihuang yang ditemani oleh Sogu. Nihuang sudah di depan room. Dia meminta Sogu menunggu di luar. Di dalam, Ga-gyeong sedang berpesta dengan para pria muda ini. Nihuang masuk dan memberi perintah. Semuanya keluar.
Nihuang naik ke atas meja. Gagyong belum tahu siapa Nihuang dan tamparan keras masuk. Nihuang bertanya di mana emasnya. Gagyong tak takut meminta dibawa menemui bosnya. Tiba-tiba Dogyong menerobos masuk dan segera menarik ibunya keluar dan mengunci pintu dari luar. Dogyong segera membawa ibunya ke tangga darurat. Gagyong ternyata tak seburuk yang diduga. Dia sudah tahu anaknya membuat masalah. Semua yang dilakukannya untuk menyelamatkan hidupnya. Dia mungkin tak bertanggung jawab, tapi kali ini dia akan melakukan sesuatu. Dogyong diminta pergi. Hiduplah sesuai keinginannya. Dogyong pasti tahu di mana dia menyimpan emas itu. Berteriak menyuruh anaknya pergi. Dengan menangis, Dogyong meninggalkan tempat itu. Di luar, dia tak sengaja bertemu dengan Sokgu dan langsung menyerang Dogyong di mana ibunya. Dan Dogyong menghajar orang ini. Sementara Mission masih menunggu di mobil, Dogyong pun datang ke sana. Dia sudah tahu di mana emasnya, mengajak Mission pergi bersamanya. Tapi Mission menolak. Mereka sudah berjanji akan membawa ibunya. Keduanya bertengkar. Mission tetap ngotot. Itu membuat Dogyong pergi dari sana. Dan Mission melihat Gagyong sudah dibawa oleh Nihuang. Dia segera mengikutinya. Sementara Dogyong berjalan di area peron stasiun bawah tanah. Ternyata disinilah tempat bos Sajang menghilangkan semua musuhnya. Sebuah lubang besar yang diisi lumpur dicampur aspal hitam. Gagyong sudah di dalam lubang, berusaha menjangkau tepian. Nihuang dan bos Sajang bertanya di mana lokasi emas itu. Gagyong tetap kukuh, keluarkan dia dulu. Lumpur itu mulai menariknya. Mission sampai di sana menyaksikan apa yang terjadi. Sajang akan menyuntikkan obat. Dia akan mengatakan semuanya. Mission ketakutan melihatnya. Untunglah dia tak ketahuan. Gagyong menyerah. Loker nomor 12 stasiun pusat. Di saat yang bersamaan, Dogyong sudah di depan loker. Dogyong sudah mencoba 2 kali kata sandi dan salah. Bos Sajang segera menelpon orang-orangnya untuk memeriksa loker itu dan meminta kata sandinya. Dia pura-pura kelelahan memancing Sajang mendekat. Dia menariknya. Nihuang segera mencegahnya dan wanita ini ikut jatuh. Gagyong tak melepaskan orang ini. Bos Sajang dengan kejam membuang anak buahnya sendiri. Dia tak diperlukan lagi. Nihuang marah dan menjangkau Sajang, tapi itu sia-sia. Gagyong menariknya tenggelam ke dalam lumpur. Mission sangat sedih menyaksikannya dari jauh. Anak buah Sajang sampai di stasiun, tapi loker sudah dibuka. Dogyong berhasil mendapatkan emas itu. Dia menunggu temannya pulang. Mission pun datang. Dogyong segera menunjukkan emasnya. Ternyata ibunya memasukkan tanggal lahirnya sebagai sandi. 1, 2, 3. Saat dia kecil, ibunya sering memintanya mengantar narkoboy. Dan uang hasil penjualan selalu disimpan di loker nomor 12. Itu masa-masa kelamnya. Dia meminta Mission tak perlu khawatir lagi. Tapi Mission hanya diam dan menangis. Ibunya sudah meninggal, dihabisi oleh Sajang. Tangis Mission jatuh. Dogyong terdiam. Mission menyalahkan dirinya, dia tak bisa diam lagi. Bukankah mereka berjanji akan pergi bersama-sama? Dogyong menguatkan dirinya. Ibunya memang sudah seharusnya meninggal. Tapi itu membuat Mission histeris. Dia tak peduli dengan emas itu. Pergi saja dari sini. Dogyong meninggalkan temannya. Malam itu menjadi renungan bagi dirinya. Diam-diam Dogyong sedih kehilangan ibunya. Dia menangis, ibunya telah berkorban untuknya. Teman Mission manajer klub yang bernama Sang Yu datang. Keadaan di klub sangat kacau. Bos Sajang sedang mencari dirinya, meminta Mission dan Dogyong pergi ke luar negeri. 사장 너네 찾겠다. Dogyong juga sampai ke sana. Dia melihat foto kenangan itu. Dogyong menyerahkan paspor. Tapi Mission malah membakarnya. Dia tak akan meninggalkan Korea. Dia akan membalaskan dendam ibu Dogyong. Bajingan itu terlalu kejam. Dogyong juga setuju melakukannya. Sang Yu juga akan membantu.
Sementara Sogu sudah dirawat di rumah sakit. Kedua gadis ini datang ke sana dan mengancam orang ini. Sogu yang tak bisa bergerak memaki. Dogyong sudah menyiapkan suntik yang berisi obat. Ini bisa menghabisinya. 야, Mereka ingin informasi detail tentang Sajang dan apa kelemahan orang ini. Mereka akan memberinya 1 batang emas. 하고 있네, 씨발. Sogu pun setuju. Sogu bercerita, kenapa Sajang bisa menghasilkan banyak uang itu. Investasi kripto dan saham itu semuanya bohong. Orang itu bermain di dana taruhan gelap di pertandingan basket. 왜 빅게임이 있을 거야? Dia mengaturnya dengan manajer Min, pelatih Thunder Soul. Dia selalu meminta manajer Min untuk kalah dengan selisih 6 poin. Sajang tak pernah ketahuan karena melibatkan pemain andalan Thunder Soul, Lee Han-wok. Dogyong dan Minseon pun datang ke klub. Mereka mengatakan rahasia besar pada para gadis. Ternyata pemilik properti villa, Direktur Choi, dalam penipuan. Bos di belakangnya adalah To Sajang. Dan dia juga yang menghabisi Direktur Choi. Mengambil semua uangnya. Para gadis klub yang sudah membayar DP terlibat hutang besar dengan Sajang. Mengikat leher mereka dan tak bisa keluar dari klub. Semua gadis marah. Dan Mison punya rencana untuk menjatuhkan orang ini. Bantu dia. Para gadis yang bekerja di klub membisikkan para tamu VIP. Bos mereka selalu memanipulasi hasil pertandingan pada klub basket Thunder Soul agar selalu kalah 6 poin. Mereka pasti menang jika menaruh uang judi. Dan jika hasilnya tak sesuai, mereka akan menyalahkan Sajang. Mison pun menemui pemain andalan Thunder Soul, Lee Han-wok. Kenapa dia berpura-pura menipu dirinya sendiri? Apa kebanggaannya sebagai atlet sudah hilang? 전퇴했어요. Dan pertandingan minggu itu dimulai. Hari itu performa Han-wok sangat berbeda. Tembakannya tak pernah meleset. Dia selalu mencetak angka demi angka. ST mengungguli lawannya. 이 자유투를 성공시키면 동점. 성공시키네요. 자신이 에너지가 꺼지지 않아요. Sajang yang melihat itu sangat geram. Bahkan Seoul Thunder menang hari itu. Sajang kehilangan banyak uang. Para gadis yang menonton bersorak. Manajer Choi cuma bisa pergi diam-diam. Malam itu Sajang datang ke klub. Dia heran kenapa klub hari itu sangat sepi. Sang Yu pura-pura tak tahu, tapi itu membuat Sajang marah. Mengumpulkan para gadis, dia pun menyiksa Sang Yu karena ketakutan para gadis membuka mulut. Telepon Mision berbunyi. Itu dari Sang Yu. Ternyata suara di seberang bos Sajang. Dia mengancam Mison. Tak menyangka mereka berdua dalang dibalik dia kehilangan uangnya. Mereka berdua ternyata masih di Korea. Sajang akan mengirim koordinat di mana mereka akan bertemu. Bawa emasnya. Jika tidak, teman-temannya di klub akan dia habisi. Malam itu kedua gadis ini memacu mobilnya. Mereka akan menghadapi Sajang. Mereka sampai di area bengkel mobil tua itu. Disinilah Sajang mengubur musuh-musuhnya. Kedua gadis ini tiba. Mision segera turun. Dia membawa tas yang berisi batangan emas, menunjukkan isinya. Lepaskan gadis-gadis di klub. Tapi Sajang yang licik memerintahkan anak buahnya, tangkap gadis ini. Mison membuang emas dan meletakkan tas itu di pinggir kolam. Sajang terpaksa memberi perintah, lepaskan gadis-gadis di klub. Dogyong segera memastikan para gadis baik-baik saja. Dan Mison segera kabur memasukkan tas itu ke mobil. Sajang dan anak buahnya mengejar mereka. Mereka dihadang. Daojing menabrak para gangster ini, tapi mobil mereka juga ditabrak. 이 새끼 어디 갔어?
Mobil berhenti. Sajang menangkap Dojing dan menghajarnya. Mission segera membantu. Kedua gadis ini menyerang Sajang. Sajang masih bisa melepaskan diri. Kedua gadis ini jatuh. Mission segera membuang batangan emas, membuat perhatian Sajang teralihkan. Dia ingin merebut tas itu. Orang licik ini jatuh ke kolam lumpur. Tubuhnya perlahan ditarik oleh benda ciptaannya sendiri. Orang ganas dan kejam ini meregang nyawa dan membeku. 하중시장 벗어날 수 있을 것 같아? Kedua gadis ini meninggalkan area itu. Untuk menghindari kejaran atau masalah di depan, mereka sengaja memosting lokasi itu. Ada emas di dalam lumpur. Polisi pasti memeriksanya, dan mereka terhindar dari masalah. Dogyong protes. Sekarang mereka tak punya uang. Mission punya ide. Bagaimana kalau kita keluar negeri dan jadi backpacker? Dogyong pun setuju. Dan ternyata Dogyong sudah memisahkan puluhan batangan emas disembunyikan di toko bunga. 근데 넌 배낭여행 Akhirnya film yang keren ini selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.